Halo, selamat pagi teman-teman yang RC dan RA sepertinya. Ya, kali ini kita akan ngobrolin ke pertemuan ke-6, teman-teman. Jadi tinggal 2 pertemuan lagi, pertemuan 6 dan 7. Ini hari ini pertemuan ke-6, besok pertemuan ke-7, kedepannya UTS. Jadi kita tinggal 3 minggu lagi untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Insya Allah di puasa kita sudah selesai tanggal 22. Oke, pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dan juga menganalisis kemungkinan untuk nanti di UTS-nya. Gitu. Sekalian kita bahas UTS-nya itu mau kayak gimana sih sebenarnya. Kira-kira begitu. Oke, kita masuk ke SWOT analysis dalam manajemen strategi. Di manajemen strategi, di pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas berkaitan dengan strength, weakness, opportunity, dan traits. Gitu. Atau kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan ketakutan macam apa yang akan dihadapi oleh perusahaan. Basicnya dari apa? Basicnya dari penelitian yang sudah teman-teman lakukan pada objek-objek atau pada UMKM-UMKM yang sesuai dengan penelitian pada pertemuan pertama atau pertemuan kedua yang sudah teman-teman tetapkan. Maka dari itu berkali-kali saya bilang, gunakanlah UMKM yang memang aksesibilitas datanya itu gampang atau mudah untuk diobrolin. Gitu. Karena ini fungsinya untuk kelanjutan riset ke depan. Nah, secara definisi, manajemen strategi ini merupakan ilmu mengenai perumusan dan pelaksanaan dan juga evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi atau lintas divisi yang memungkinkan organisasi menuju tujuannya. Dan definisi dari Hussein Umar di tahun 1999 merupakan suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan formulating, kedua penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluation. Keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan pada masa mendatang. Jadi, yang disebut sebagai manajemen strategi merupakan teknik yang akhirnya akan mengevaluasi, akan merumuskan, akan melaksanakan, juga akan mengevaluasi sebuah strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana tahapan-tahapan yang dihadapi? Oh ya, teman-teman bisa dapetin ini kalau teman-teman nggak jelas di layar ini, teman-teman bisa dapatkan ini di deskripsi grup. Sudah ada backupan di pertemuan ke-6. Tahapannya dalam manajemen strategi adalah yang pertama adalah merumuskan strategi atau bagaimana strategi itu dirumuskan. Dari mana setelah strategi dirumuskan, membuat visi misi, membuat arah kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan strategi. Jadi setelah dirumuskan, dilaksanakan, baru dievaluasi. Itu menurut Fred David tahun 2000. Nah, pada tahap perumusan strategi, penentuan visi misi dan tujuan menjadi penting. Prosesnya, proses perumusan visi, yaitu yang pertama adalah tentukan tentang waktu dan lingkup analisis secara tepat. Kemudian identifikasi tren sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. Yang ketiga adalah identifikasi kondisi persaingan. Dan yang terakhir adalah evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal. Tentu visi ini memiliki measurable atau memiliki keterukuran tentang waktu. Misal di tahun 2030 perusahaan ini atau kalau tadi ada pertanyaan pada kelas sebelumnya adalah kalau freelance gimana gitu visinya. Ya digali visinya ke orangnya. Visi Mas apa sih gitu. Gimana sih membangunnya dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita masuk ke visi itu juga mampu mengidentifikasi tren sosial. Artinya juga tahu bagaimana perkembangan ke depan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, misalkan menggunakan virtual reality atau augmented reality, industri kreatif. Atau di bagian-bagian yang lain, konstruksinya adalah membentuk tren teknologi tertentu. Nah, visi ini berupa cita-cita ya biasanya, berupa angan-angan.
termasuk kondisi persaingan, kemudian evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal yang tentu akan perlu diukur. Kemudian setelah merumuskan visi, kita merumuskan misi. Prosesnya, kita harus tahu dulu siapa publik atau pengguna jasa yang dikehendaki atau yang dilayani. Dalam bahasa DKV disebut sebagai target market. Target marketnya masih apa sih? Jasa utama yang ditawarkan seperti apa sih? Bahasa DKV disebut sebagai positioning atau diferensiasi atas produk tersebut terhadap produk yang lain. Posisikan dia, position. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana wilayah geografis yang scope wilayah yang dilayani dalam target market. Kemudian misalkan dia ada di Kota Lampung misalkan. Oh, secara geografis ada di Kota Lampung, kemudian yang menggunakan adalah orang-orang yang memang lahir di Lampung atau memang dia memiliki darah asli Lampung. Nah, itu merupakan wilayah geografis yang dilayani. Komitmen organisasi terhadap pilihan teknologi. Artinya ada misalkan dia freelance, misalkan dia memiliki visi untuk membeli Cintiq gitu. Cintiq itu adalah alat drawing gambar yang cukup mahal untuk profesional gitu kan. Dan itu menjadi misi yang bisa diterapkan. Kemudian komitmen organisasi terhadap alternatif tujuan. Jadi pilihan-pilihan lain yang berkaitan dengan komitmen organisasi. Tujuannya mau kemana sih? Gitu. Itu bisa dirumuskan dalam misi. Kemudian elemen kunci dalam filosofi organisasi. Biasanya berupa tagline atau berupa filosofi hidup dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh adalah konsep kedirian dan citra organisasi. Ini dalam bahasa DKV disebut sebagai brand dalam entitas tersebut. Usaha untuk menerapkan brand itu disebut sebagai branding. Nah, konsepnya kayak gimana? Itu yang perlu difokuskan. Dalam penelitian teman-teman yang sudah turun lapangan, kemudian juga sudah hadir pada wilayah wawancara dan lain sebagainya, tentu teman-teman secara tidak langsung tahu bagaimana visi dan misinya dia. Meskipun tidak terucap ataupun ketika dia sudah mengucapkan itu atau sudah kalian tulis dalam proposal ataupun dalam laporan yang kemarin, perlu untuk evaluate, perlu untuk dilihat kembali. Apakah memang itu sesuai? Apakah memang itu perlu untuk ada sesuatu hal yang lain untuk ditambah? Jadi kadang ketika kita sudah melakukan manajemen strategi itu, kadang tahu mana perusahaan yang akan bertahan lama, mana perusahaan-perusahaan yang dalam 1-2 tahun dia akan bubar. Jadi melalui manajemen strategi itu kita bisa tahu sebuah perusahaan itu akan seperti apa. Nah, dalam perumusan ini pun penelitian teman-teman itu akan digunakan sampai UTS besok. Jadi semacam membuat keluaran gitu. Jadi semacam membuat pilihan baru bahwa oh kita punya analisis manajemen strategi seperti ini loh. Misalkan keputusan perumusan strategis mengikat suatu organisasi pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi yang spesifik selama periode atau waktu tertentu. Strategi menetapkan keunggulan bersaing jangka panjang. Apapun yang akan terjadi, keputusan strategis merupakan konsekuensi dari berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka panjang pada suatu organisasi. Yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa melatih hal ini adalah membayangkan kira-kira produk seperti apa yang menjadi ciri khas dari setiap organisasi teman-teman. Di UTS bentuknya itu masih wilayahnya laporan dan tawaran, jadi belum aplikatif. Ketika itu kita oleh klien silahkan aplikasi, itu hanya tawaran, bukan sesuatu hal yang harus diaplikasikan. Jadi sifatnya masih belajar. Nah, perumusan strategis inilah yang kemudian perlu kita laksanakan strateginya melalui analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan metode strength, weakness, opportunity, dan threats. Strength dan weakness itu merupakan lingkungan internal, opportunities dan threats itu analisa lingkungan eksternal. Bahasa Indonesianya adalah kekuatan dan kelemahan itu lingkungan internal dari dalam diri perusahaan, pegawainya, pemimpinnya, dan produksi dan lain sebagainya itu internal. Kemudian opportunities dan threats itu kuasa-kuasa di luar dari perusahaan tersebut. Contoh peraturan pemerintah,
perpajakan, kemudian kesempatan, misal ada apa namanya, ada seperti tahun 2024 awal itu ada pemilu 2024, 2023 sudah mulai, itu menjadi opportunity atau kesempatan. Itu bisa menjadi analisa lingkungan eksternal. Nah, ketika pelaksanaan strategi, analisis SWOT ini sekurang-kurangnya ada 7 step. Gitu. Yang pertama adalah penyusunan rumusan masalah. Penyusunan rumusan masalah itu didasari dari yang tadi, visi-misinya bermasalah enggak. Kalau nggak bermasalah, coba untuk dikembangkan lagi. Atau kalau kemampuan atau kesempatan macam apa yang bisa diambil. Itu tahap pertama. Kemudian yang kedua adalah merancang indikator pertanyaan. Merancang indikator pertanyaan ini biasanya berupa hal-hal yang spesifik, hal yang teknis. Nah, setelah merancang indikator pertanyaan, menyusun indikator strength, weakness, opportunity, dan threats. Setelah itu menyusun metrik, tentu indikator-indikator dengan menggunakan analisis SWOT ini tidak bisa 100% itu tepat. Tapi sekurang-kurangnya gambaran terhadap perusahaan atau strategi manajemen perusahaan sekarang itu bisa terlihat. Nah, setelah itu menyusun metrik. Bagaimana bentuk metriknya nanti akan saya perlihatkan. Kemudian bobotan. Bobotan itu adalah penaruhan bobot yang misalkan tingkat manajer itu biasanya bobotnya lebih tinggi daripada tingkatan yang staff. Setelah itu kita bisa lihat dari kuadran analisis SWOT yang nantinya akan bisa diberikan rekomendasi strategi seperti apa yang baik dalam perusahaan tersebut. Nah, dari konstruksi inilah kita bisa tahu bahwa dalam penyusunan rumusan masalah itu akan selalu ada faktor internal dan faktor eksternal perusahaan atau organisasi. Identifikasi faktor internal itu merupakan di dalamnya ada strength atau kekuatan dan weakness ada kelemahan. Sedangkan identifikasi faktor eksternal itu akan ada opportunity atau peluang dan threats, ancaman. Dari situlah kemudian kita perlu mendefinisikan dari visi-visi yang ada, kemudian dari tujuan perusahaan yang ada, kemudian bisa kita identifikasikan faktor internalnya apa, faktor eksternalnya apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, mengidentifikasi hal tersebut, maka kita mulai melaksanakan strategi dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan tahap yang pertama adalah merancang indikator. Jadi setelah kita tahu apa yang internal, apa yang eksternal, kemudian kita definisikan lebih rigid lagi. Contoh, analisis SWOT produksi perusahaan iklan di Lampung Selatan. Identifikasi faktor internal. Bagaimana mesinnya yang digunakan, bagaimana tenaga ahli atau sumber daya manusia yang terampil. Kemudian apa kelemahannya. Itu faktor yang internal. Faktor eksternalnya, kesempatannya, pesaing di Lampung, apakah hanya ada 2 perusahaan atau lebih? Apa saja? Kemudian ancamannya keberadaan agensi di luar Lampung, seperti dosen kayak gini kan, dosen di luar Lampung, join gitu kan. Jadi bagi saya penting untuk mengadakan itu. Itu bisa menjadi opportunity atau kesempatan juga untuk bekerja sama dalam bidang-bidang penelitian. Nah, kalau untuk perusahaan bisa bekerja sama dalam bidang-bidang yang lain. Untuk saling tukar jaringan, saling tukar sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Nah, basic dari SWOT seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kita tadi sudah belajar bagaimana analisis SWOT itu dimunculkan atau diterapkan. Jadi teman-teman juga punya kesempatan untuk bisa menjabarkan hal tersebut sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Nah, ketika perancang indikator pertanyaan ini sudah ada di dalamnya, yang perlu dilakukan berikutnya adalah menyusun indikator SWOT yang nantinya akan diisi oleh ahli. Gitu. Jadi teman-teman itu bisa lihat bagaimana uh, skornya 1 sampai 4 itu yang paling simpel yang 1 sampai 4. Bagaimana mesin dan peralatannya, apakah canggih atau memadai, kemudian keberadaan tenaga ahli dan SDM, itu untuk strength-nya, weakness-nya, misalkan biaya operasional yang besar, modal perusahaannya relatif kecil, opportunity-nya pesaing di Lampung apakah hanya 2, nah itu setuju dan tidak setuju. Ini merupakan salah satu
salah satu indikator yang cukup simple. Nah, ketika respondennya itu ada di internal perusahaan, itu akan mengidentifikasi faktor internalnya. Apabila respondennya adalah di luar dari perusahaan tersebut, maka bisa menjadi opportunity atau identifikasi faktor eksternal, EF, external factor, gitu, internal factor. Dari situ kemudian kita bisa melakukan pembobotan. Gitu. Pembobotan ini akan berupa konstruksinya adalah bentuk dari ini. Oh, ternyata dia misalkan di pertanyaan pertama bobotnya lebih berat karena akan berdiskusi berkaitan dengan siapa pesaing. Nah, aplikasinya begini. Misalkan matrik produksi tepung jagung. Yang internal itu akan ada direktur, manajer produksi, staf operasional. Sedangkan yang eksternal itu ada dinas perindustrian, dinas ESDM, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu identifikasi faktor internalnya. Jumlah karyawan yang banyak, keberadaan mesin teknologi yang canggih, weakness-nya kurangnya inovasi produksi dan modal perusahaan relatif kecil. Secara logika begini, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada internal itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Jadi konstruksinya adalah bagaimana kita melihat diri perusahaan tersebut sebagai seorang uh, manajer strategik gitu kan. Kita melihat bagaimana identifikasi faktor internal dalam perusahaan tersebut. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan di luar dari perusahaan itu disebut sebagai faktor eksternal. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada faktor eksternal itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diketahui oleh orang luar dari perusahaan. Kemudian kita masukkan kekuatan internal, misalkan ke direktur, skornya seperti ini. Kemudian ke manajer produksi, skornya seperti ini. Banyak tiganya. Kemudian ke operasional, skornya seperti ini, 4, 4, 4, 4, 4, gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat, gitu. Kita bisa lihat bagaimana ketika dia memilih, itu diisi dengan analisis seperti ini. Rata-rata berapa nih? Gitu. Nah, dari internal itu kemudian kita bisa lihat juga menggunakan itu yang dilakukan juga untuk yang eksternal ya. Jadi ada ada apa namanya? Ada jumlah yang nantinya akan menjadi rata-rata. Karena begini teman-teman. Terkadang kalau menggunakan hal-hal yang kualitatif, hal-hal yang kualitatif itu akan cenderung uh, subjektif. Sedangkan kalau menggunakan kuantitatif itu cenderung ke objektivitas. Artinya ada banyak orang yang menggunakan indikator itu untuk mengukur. Nah, ketika indikator itu sudah muncul, maka kita tahu bagaimana bagaimana kuadran analisis SWOT yang bisa dilakukan. Ada rumus XY, kemudian strength minus weakness, opportunity minus threatness dibagi dua. Dibagi dua itu juga menjadi setengah ya. Jadi dibagi dua itu adalah hal-hal yang menyamai di dalamnya. Ini min 1, ini min 4. Jadi misalkan tadi rumusnya adalah S stringness minus weakness. Di 10 minus 11 yang didapatkan dari sini. Kemudian di opportunity dan threatness-nya itu dibagi dua. Jadi akhirnya minus 1 di koordinat minus 1 dan 4. Nah, kuadran analisis SWOT ini bisa kita lihat perbandingannya dia berada di mana. Misalkan dia berada di titik ini, ada di kuadran kuadran seperti ini, maka dia ada di kuadran yang ini ubah strategi gitu. Fungsinya adalah untuk mengkonstruksi atau membuat strategi-strategi baru. Sehingga kita bisa memberikan rekomendasi. Oh, ketika dia di kuadran 3, dengan kuadran 3 nih. Kuadran 3, maka dia perlu untuk mendukung strategi defensif, misal negatif positif. Atau di yang lain gitu. Nah, kuadran 1 mendukung strategi agresif, kuadran 2 misalnya strategi diversifikasi atau positif negatif, dan yang kuadran terakhir mendukung strategi turn around atau harus segera diubah
Nah, analisis strategi ini akhirnya perlu untuk dilihat sebagai sebuah analisis yang penting dalam perusahaan. Gitu kira-kira dari apa namanya analisis SWOT rekomendasinya keluar, kemudian evaluasi strateginya keluar, ya manajemen strategis, di mana para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik, mengevaluasi strategi berarti usaha yang memperoleh informasi, semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan faktor internal. Sehingga aktivitas mendasar pada mengevaluasi strategi ini adalah meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi sekarang. Yang kedua adalah mengukur prestasi, dan yang terakhir adalah mengambil kebijakan korektif. Nah, evaluasi strategi ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, bagi teman-teman, bayang nggak sih sebenarnya bagaimana memanajemen sebuah strategi atau mengevaluasi sebuah strategi? Atau teman-teman ada pertanyaan lain berkaitan dengan manajemen strategi ini? Silakan. Jadi kita perlu melihat ketika UTS nanti berbasis pada masing-masing perusahaan yang sudah teman-teman teliti di awal. Gitu. Dari situ kemudian teman-teman mulai menganalisis strategi dengan tahapan kuadran SWOT yang sudah dipaparkan tadi. Nah, hasilnya bentuknya diketik di Word, itu tidak perlu dibuat gambar yang big banget gitu enggak, tapi cukup informatif sebenarnya perusahaan teman-teman yang kalian kaji itu masuk dalam SWOT yang seperti apa secara lebih rinci dan dikumpulkannya hanya menggunakan Word, dan nanti akan saya ingatkan kembali di grup kelas kapan dikumpulkan dan bagaimana formatnya. Formatnya Word itu harus itu. Isinya adalah berkaitan dengan SWOT analisis. Gitu. Isinya berkaitan dengan SWOT analisis yang berbasis pada manajemen strategi yang sudah dipaparkan. Jadi, teman-teman bisa melihat bagaimana membuat indikator, kemudian bagaimana membuat apa perencanaan untuk SWOT-nya sampai pada menganalisis SWOT. Minimal itu dulu. Di mana nanti di minggu depan teman-teman akan diminta untuk me, apa namanya, mengaplikasikan manajemen strategi, perencanaan manajemen strategi yang sudah buat pada pertemuan minggu ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah?